Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Eko Makusa Udana. Saya dari kelas DI 4D dengan NIM 191505107. Di sini saya akan melakukan pembahasan terkait dengan perkabelan UDP dan melakukan praktikum. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari kabel UDP. UDP merupakan singkatan dari Unset Twisted Pair. Sesuai namanya, unset yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik, berbeda dengan saudaranya yaitu STP, yaitu Set Twisted Pair. Nama Twisted Pair ini merujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling berlilitan pada setiap sisi. Kemudian dijelaskan tentang warna yang dimiliki di bagian dalam dari kabel UDP tersebut memiliki masing-masing perannya sendiri. Ada pula fungsinya, yaitu yang pertama adanya warna jingga yang terlilit dengan putih jingga. Kabel warna jingga ini memiliki fungsi sebagai pengantar paket data, sedangkan putih jingga juga memiliki fungsi sebagai pengantar paket data. Kemudian adanya hijau yang terlilit dengan putih hijau. Kabel warna hijau ini memiliki fungsi sebagai pengantar paket data, dan putih hijau ini juga memiliki fungsi sebagai pengantar paket data. Kemudian adanya warna biru yang terlilit dengan putih biru. Kabel warna biru ini memiliki fungsi sebagai pengantar paket suara, sedangkan putih biru juga memiliki fungsi sebagai pengantar paket suara. Kemudian yang terakhir adalah warna coklat yang terlilit dengan putih coklat. Kabel warna coklat ini memiliki fungsi sebagai pengantar tegangan DC, dan putih coklat juga memiliki fungsi sebagai pengantar tegangan DC. Kemudian selanjutnya, fungsi kabel UDP itu. Apa sih fungsi kabel UDP itu? Kabel UDP ini digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Contohnya seperti kita mempunyai dua laptop, kita ingin mentransfer satu data. Maksudnya ingin memindahkan dari data dari laptop itu ke data laptop kedua. Jadi bisa menggunakan kabel UDP. Oke. Dalam perannya, kabel UDP ini memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Oke. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum membuat konektor kabel UDP LAN. Pertama itu, bahan apa yang disiapkan. Oke, bahan apa yang disiapkan. Kemudian saya akan menjelaskan bahan-bahan apa saja yang perlu disiapkan dalam proses praktikum ini. Kemudian bahan yang perlu disiapkan adalah kabel UDP. Jelas, kabel UDP sangat diperlukan. Kemudian adanya konektor. Kemudian adanya tang sampling. Tang ini berfungsi untuk memotong sekaligus untuk memperdekat konektor dengan kabel UDP. Kemudian adanya pengupas kulit kabel yang berfungsi untuk mengupas bagian sisi kabel untuk kita bisa susun dari dalam kabel yang ada 8 kabel tersebut ke konektor. Kemudian yang terakhir adanya tester LAN. Tester LAN ini berfungsi sebagai pengetes atau setelah selesai untuk merangkai kabel UDP dengan konektor, kita dapat mengetes dengan tes LAN. Di sini selanjutnya cara membuat. Mari kita saksikan video ini. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melakukan praktikum membuat konektor kabel LAN UDP. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk melakukan praktikum. Tadi saya sudah menjelaskan apa saja bahan-bahan yang perlu disiapkan dalam proses praktikum saya ini, dan saya menggunakan rangkaian slide dalam membuat kabel LAN UDP tersebut. Dan mari kita lakukan praktikum tersebut. Baik, di sini kita akan membuat konektor kabel LAN UDP. Tadi sudah disiapkan bahan-bahannya. Di sini kita akan membuat kabel LAN UDP itu menggunakan rangkaian strike. Pertama-tama kita mengambil kabel
UTP tersebut. Kemudian kita akan mengupas bagian luar dari kabel tersebut dengan menggunakan pengupas kulit kabel. Dengan menekan putar, lalu kita akan bisa mengupas kabel tersebut. Ini bagian dalam kabel UTP tersebut memiliki 8 warna. Jadi saya sudah menjelaskan apa fungsi dari warna-warna tersebut. Dalam perangkaian kabel ini kita menggunakan rangkaian strike yang memiliki kombinasi warna, yaitu yang pertama adalah warna putih oranye, kedua warna oranye, yang ketiga putih hijau, yang keempat biru, yang kelima putih biru, yang keenam hijau, yang ketujuh coklat putih, yang ke-8 adalah coklat. Kemudian kita akan merangkai. Yang pertama kita mengambil putih. Warna putih, kemudian kita mengambil warna oranye. Kemudian kita mengambil putih biru, putih hijau. Kemudian kita mengambil warna biru. Warna biru. Kemudian kita mengambil warna putih biru. Kemudian kita mengambil warna hijau. Kemudian kita mengambil warna putih coklat. Kemudian kita mengambil warna coklat. Oke. Kemudian kita akan rapikan. Baik, kabel-kabel ini sudah tersusun dengan rapi. Kemudian kita melakukan perapian lagi sekali dengan menggunakan alat caping ini. Di bagian pisau ini ada pemotong bagian untuk supaya permukaan di bagian ini menjadi rata atau sama menjadi ukurannya. Penampakannya seperti ini. Sudah. Kemudian ambillah konektor tersebut. Gunakan konektor tidak seperti ini, tapi seperti ini. Kita tinggal memasukkan, berbunyi seperti klik. Baik, kita akan melakukan penekanan. Ini bisa
kalian lihat. Oke, tekan masuk dan akan ada suara seperti. Nah, kalau tidak ada suara, yang penting bagian apa namanya, bagian dalam kabel ini sudah menyentuh pin-pin yang berada di bagian ini. Oke, maaf kamera saya agak blur. Oke, sudah terlihat. Baik, kemudian kita lakukan supaya kita mengambil alat ini supaya kabel yang kita sudah masukkan itu tidak akan lepas lagi. Itu disebut dengan cap. Oke. Kita memasukkan di sini sudah ada bagaimana kabel apa aja yang maksudnya konektor seperti apa yang ada. Ini ada 3 tipe. Tipe yang ini adalah bagian tengah. Kita tinggal memasukkan di bagian tengah. Kemudian kita melakukan penekanan. Oke, lakukan penekanan. Oke. Proses tersebut sudah berjalan dengan baik. Lihat, kabelnya tidak akan bisa lepas lagi. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk memasang kabel ini. Oke, lakukan hal seperti tadi untuk mengupas kulit kabel. Saya tidak melakukan pengupasan dengan banyak-banyak untuk melepas kulit kabelnya karena tidak suka melihatnya. Lakukan pengupasan seperti ini. Oke, selanjutnya kulit kabel akan terlepas dengan sendirinya. Kembali lakukan rangkaian yang seperti tadi, yang seperti warna yang saya jelaskan. Oke, kita akan melakukan penyusunan dari kabel-kabel yang berada di dalam kulit kabel itu. Yang pertama warna putih, oranye, kemudian oranye, kemudian warna hijau putih, ini hijau. Warna hijau putih. Kemudian ada warna biru, susunan warna biru. Warna biru. Kemudian ada warna putih biru. Kemudian ada warna hijau dan warna putih coklat. Oke. Dan disusun, kita tinggal merapikan. Baik, di sini bagian kabelnya sudah rapi. Kemudian kita perlu merapikannya lagi sedikit dengan memotong kabel ini menggunakan alat ini seperti tadi. Oke. Oke.
Baik, tampilannya seperti ini. Kemudian kita ambil lagi konektornya. Kita lakukan seperti ini. Oke. Maaf, kamera saya blur. Masukkan seperti tadi. Oke, kabelnya udah mulai masuk. Di sini kadang-kadang kan terdengar warna klik. Biasanya sih banyak yang gini, ada suara klik. Klik kayak itu dah. Bisa dicabut. Oke, rapikan lagi. Usahakan ujung kabelnya menyentuh ini. Pastikan kabel-kabel tersebut menyentuh bagian dari pin ini. Kemudian kita ambil alat ini dan lakukan seperti yang tadi. Masukkan. Sabar lebih dulu biar dia. Oke, lakukan seperti ini tadi. Kayak gitu. Klik. Kayak gitu. Bakal lepas. Oke, mau nempel. Baik. Selanjutnya kita akan menggunakan ini untuk mengetes kabel ini. Baik, di sini selanjutnya akan melakukan pengetesan dengan menggunakan alat tester. Pertama kita colokkan pada bagian yang sesuai dengan konektor ini. Di sini ada dua tipe untuk tipe konektor. Kita cari tipe konektor yang asli. Oke. Sedangkan di sini juga ada dua tipe, yaitu satu ini, kemudian yang ini. Bila tidak ada yang ini di sini, kita bisa membalikkan. Ini karena sudah dibalikkan. Oke, kita lanjutkan memasang. Oke. Sudah seperti ini. Kemudian kita akan nyalakan. Ternyata sudah berhasil. Bisa dulu. Oke, kita sudah berhasil membuat kabelan UTP tersebut. Sekian dari praktek saya ucapkan terima kasih. Thank you.